Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isnia Hida. Saya adalah mahasiswi S2 Prodi Pendidikan Dasar di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ihsanah El Buluko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang untuk apa sih kita belajar? Apa fungsinya kita harus belajar? Mari kita simak bersama-sama ulasannya. Terima kasih. Untuk apa sih kita masih harus belajar? Menambah ilmu, belajar dengan giat agar bisa meraih cita-cita. Untuk menjadi orang sukses, Biar bisa meraih cita-cita. Untuk membahagiakan orang tua, biar pintar. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan belajar juga seperti jendela untuk masa depan kita. agar pintar, agar jadi biar kita mau. Karena untuk bekal masa depan. Karena biar pintar dan bisa mencapai cita-cita yang kita mau. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus-menerus terjadi di Indonesia dan dunia, menuntut kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki keterampilan yang membuatnya ikut berkembang dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Pendidikan dalam kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri telah memainkan peran penting. Bahkan, pendidikan merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan setiap individu manusia. Maka, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian dari fitrah manusia. Sebab, dimanapun manusia berada, pasti akan terjadi proses pendidikan. Karena itu, ada slogan menyebutkan long life education, yang artinya manusia akan mengalami proses belajar seumur hidup. Nah, bagaimana pentingnya proses belajar tersebut? Apa sih pengertian belajar? Apa tujuan belajar dan mengapa kita harus terus belajar? Mari kita simak bersama-sama paparan materi berikut ini. Belajar itu apa ya? Belajar memiliki banyak pengertian dari berbagai tokoh. Menurut Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lain. Kemudian, menurut Gagne, dalam Wandi tahun 2009,
menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme dapat berubah tingkah lakunya sebagai akibat dari pengalaman. Sedangkan menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Jadi, secara umum, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada berbagai macam. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku dari individu itu sendiri. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, ataupun kerusakan fisik. Yang terakhir, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Jadi, ciri-ciri belajar itu jika adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang akan menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar itu untuk apa ya? Yuk kita sama-sama menyimak jawabannya dari video-video berikut ini. Kenapa kita harus terus belajar? Yang pertama, belajar merupakan hak setiap manusia dan sudah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan di dunia ini. Kenapa kita harus belajar? Karena kita harus mengembangkan potensi yang kita sudah miliki. Dengan adanya belajar, kita bisa menambah kompetensi, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan tentu saja kita sebagai seorang guru, kenapa harus belajar? Untuk menambah pengetahuan untuk yang kita sampaikan kepada anak-anak. Tentu dengan belajar kita menjadi banyak sumber, banyak ilmu yang kita peroleh. Karena yang namanya belajar itu mulai dari sejak kita lahir sampai kita ke liang kubur, itu adalah wajib kita untuk belajar. Apalagi kita seorang guru. Jadi belajar itu tiada batasnya. Kalian pasti pernah mendengar peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa sih maksudnya? Peribahasa tersebut memiliki arti untuk mencari dan menuntut ilmu sejauh apapun. Namun, mengapa ya yang digunakan adalah negara Cina dan dijadikan patokan untuk mencari ilmu? Ungkapan ini sebenarnya sempat menjadi perdebatan. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ada beberapa macam fakta menarik tentang negeri Cina untuk menjadi tempat menuntut ilmu. Jadi pada zaman dahulu, bangsa Cina adalah salah satu negara yang memiliki peradaban sangat tinggi sebelum ilmu pengetahuan berkembang. Negara tersebut sangat tertutup, terutama untuk bangsa lain yang ingin belajar di sana. Bahkan dalam dunia perdagangan, masyarakat Cina juga dikenal sangat pandai jika dibandingkan dengan penduduk negara lain. Pusat perdagangan dan pelabuhan tertua di dunia juga ada di negara Cina loh. Lebih tepatnya ada di Guangzhou. Pada saat itu, berbagai macam produk Cina juga selalu meramaikan pasar. Karena kehebatan tersebutlah yang menjadikan inspirasi dengan adanya peribahasa untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan pada saat itu, pada saat abad ke-5 sebelum Masehi, ilmu pengetahuan sudah dikuasai orang Cina. Apa sih alasan kita terus belajar? Pasti kalian juga pernah mendengar sebuah kata mutiara yang berisikan pesan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat.
bukan secara akademis saja. Pesan ini tentunya juga berisi anjuran untuk terus belajar soal ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya umum juga. Pembelajaran semacam ini pastinya kita bisa dapat dari mana saja dan dari siapa saja. Belajar sepanjang hayat tidak cuma membuat kita menjadi lebih pintar, tapi juga lebih cerdas secara emosional. Bahkan, jika ditambah dengan mempelajari hal-hal keagamaan, kita pun akan lebih cerdas secara spiritual. Selanjutnya, mari kita membahas pentingnya belajar menurut pandangan Islam. Belajar atau menuntut ilmu tidaklah ada batasnya, kapanpun dan dimanapun tentunya. Dalam Islam pun, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Bahkan, sudah jelas bahwa Islam sendiri menjadikan ilmu pengetahuan atau belajar sebagai sebuah kegiatan yang wajib dilakukan, sebagaimana ayat Al-Quran tentang melakukan perjalanan. Sebab, baik belajar mengenai ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang lain akan dapat membantu seseorang lebih mudah dalam menentukan jalan hidup dan mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti manfaat ilmu dalam pandangan Islam. Nah, pentingnya belajar dan menuntut ilmu sudah sangat jelas diterangkan di berbagai dalil menuntut ilmu, baik ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, alasan pentingnya belajar menurut agama Islam yang pertama yaitu sebagai tempat yang terhormat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah yang memiliki terjemah sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan senang dengan mereka yang berjihad dalam belajar menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sehingga sudah jelas bahwa seorang muslimah ikhlas dalam menuntut ilmu akan mendapatkan manfaat dan keutamaan yang besar. Kemudian yang kedua, tak kenal batas. Seperti pepatah, carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur. Esensinya sama dengan hadis yang tertulis di atas bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sesuatu yang dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa mengenal batasan usia, jenis kelamin, status yang lainnya. Hal ini tentu semakin menjadikan belajar memiliki kedudukan yang paling penting dalam Islam. Yang ketiga adalah hidayah dan ilmu adalah buah dari belajar. Belajar merupakan proses yang bisa memberikan nilai positif. Faktanya bahwa banyak dari mereka yang kemudian berubah baik dari penampilan atau hal yang berkaitan dengan ibadahnya setelah mempelajari ilmu agama dengan seksama. Semakin kita belajar, maka semakin kita akan ingin tahu dan ingin tahu lagi. Tidak jarang pula kita yang melalui proses belajar kemudian memperoleh hidayah sehingga dapat menjalani hidupnya dengan baik yang sesuai syariat Islam. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu sebagai landasan takwa. Dalam Islam, belajar terutama mengenai ilmu agama merupakan sebuah jalan untuk bisa menjadi pribadi dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebab ilmu yang bermanfaat merupakan pahala yang nilainya tidak akan terputus meskipun manusianya telah meninggal. Tentunya dengan semangat ini dapat ikut meningkatkan ketakwaan seseorang. Terus belajar. Satu, karena perkembangan dunia selalu bergerak ke arah yang lebih maju. Maka kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak kurang update. Mencari atau menambah wawasan karena kita sebagai makhluk sosial pasti punya keinginan, misalkan keinginan untuk menjelajahi seluruh dunia. Nah, jadinya kita harus belajar
mencari tahu apa tujuan kita. Belajar itu memang sampai kapanpun kita harus belajar. Kita harus belajar karena pada hakikatnya itu manusia itu sepanjang hidupnya memang harus belajar, karena kan belajar itu tidak ada batas waktunya gitu. Dan setiap saat kita akan selalu menimbulkan permasalahan yang baru, dan untuk itulah kita harus belajar gitu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara meningkatkan minat belajar. Yang pertama, berusaha membuka diri. Salah satu alasan mengapa seseorang tidak memiliki hasrat sama sekali pada materi atau pelajaran tertentu adalah tidak mau membuka diri. Meski belum pernah mempelajarinya, mereka sudah menganggap materi itu sulit. Akhirnya, alih-alih mulai belajar, mereka lebih memilih untuk menutup diri. Kalau kamu ingin meningkatkan minat belajar terkait apapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah berusaha membuka diri. Kalau kamu tidak bisa membuka diri, semudah apapun materinya tidak akan mau belajar. Bahkan mendengar namanya saja seperti sangat menyeramkan ya. Kita ambil contoh sederhana saja. Contohnya pelajaran matematika. Kalau seseorang sudah tidak mau membuka diri, pelajaran ini akan terasa sangat mengerikan dan sulit dipelajari. Padahal kalau mau membuka diri, masih ada cara untuk menguasainya dengan sempurna loh. Yang kedua, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan pada saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih untuk memilih belajar sekejap meski tidak minat. Kalau kamu merasa seperti itu juga, yuk coba tingkatkan hasrat belajar dengan cara mengaplikasikan apa yang dipelajari di kehidupan sehari-hari kita. Kalau kamu bisa melakukan itu, materi yang terlihat sulit sekalipun tidak akan terasa membebani. Misal, kamu sedang belajar untuk memahami pemasaran. Coba praktikan itu ke kehidupan sehari-hari saat berjualan barang atau melakukan promosi. Kalau materi ini hanya dipelajari secara textbook, tentu akan terasa membosankan dan bertele-tele. Kemudian yang ketiga, mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian saja dan materinya cukup sulit akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalau bisa masuk pun tidak akan maksimal kalau kamu mempelajari materi menarik. Nah, salah satu untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencari teman untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Misal, saat ini kamu sedang ada keinginan belajar bahasa asing. Carilah teman yang ingin mempelajari hal serupa agar bisa menjadi partner. Memiliki teman saat belajar juga akan memudahkan kamu dalam mengatasi masalah dan berbagi metode belajar yang efektif. Hal seperti ini akan memudahkan kamu dalam menguasai suatu materi dari awal sampai akhir dengan sempurna. Konsep belajar bersama juga diaplikasikan di sekolah. Berbagai metode belajar berkelompok dilakukan agar materi bisa dipelajari dengan baik dan ada kolaborasi antar siswa. Selain itu, belajar berkelompok bisa mengatasi bosan, apalagi ada permainan yang berhubungan dengan materi. Kemudian, menyesuaikan kemampuan. Sesuaikan kemampuan untuk meningkatkan minat dalam belajar. Kalau kamu memiliki kemampuan dalam mempelajari biologi, minat pada bidang itu akan meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau materi yang diberikan cukup menarik dan juga menantang. Kalau kamu mempelajari hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan resmi, coba cari yang sekiranya mampu dilakukan. Contohnya, kamu ada kemampuan dalam bidang public speaking. Pelajari materi, ceramah, presentasi agar lebih sempurna ya. Kemudian, menggunakan media pembelajaran. Kalau ingin meningkatkan minat dan hasrat belajar, gunakan media pembelajaran yang sesuai.
Selama ini kita belajar berbagai hal hanya dilakukan melalui buku saja. Selanjutnya, guru menjelaskan agar semua orang paham. Cara ini tentunya membosankan kalau dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan ada banyak, mulai dari yang manipulatif sampai menggunakan media komputer yang modern. Gunakan media pembelajaran seperti video, aplikasi, atau sejenisnya agar minat belajar bisa meningkat. Kalau kamu merasa senang saat belajar, berbagai jenis materi yang disajikan akan dapat dikuasai dengan lebih mudah. Sebaliknya, jika kamu tidak ada kemampuan dalam bidang tertentu dan terpaksa mempelajarinya, kemampuan untuk menguasai akan rendah. Selain itu, minat untuk mempelajarinya juga akan semakin rendah. Kamu mungkin bisa mempelajarinya, tapi penguasaannya bisa saja lama dan tidak sempurna. Kemudian yang terakhir, mengetahui masalah yang dialami. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, kamu juga bisa semakin malas dan akhirnya susah mempelajarinya. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, coba ketahui apa saja penyebabnya. Apa karena materinya terlalu sulit, tidak ada media, bosan, atau masalah lainnya? Selanjutnya, kamu juga bisa mengatasi satu persatu masalah yang terjadi agar proses belajar kamu kembali menyenangkan. Kalau kamu merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian saja, coba meminta bantuan kepada seseorang yang lebih ahli. Dengan begitu, proses belajar bisa kembali terjadi dan kamu semangat untuk melakukannya. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham mengapa kita harus terus belajar? Jangan cepat berpuas diri ya, kita harus tetap menuntut ilmu dan belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapa saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan atau kehilafan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.